Oke, baiklah. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya itu Igede Bauswirawan dari Koordinator 2 di mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut yang mendapatkan tugas dari Bapak Ari yaitu Dynamic Routing yang menggunakan IP version 6. Oke, dan di sini saya memiliki kelompok yang bernama Iketut Nadi Anggara Permadi. Itu yang pertama, angkatan 17. Imade Satya juga angkatan 17. Dan Dimas Yudhistira, Kak Dimas, angkatan 16, dan Kak Faton, yang merupakan angkatan 16 juga. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dynamic routing di sini. Ya, apa sih dynamic routing itu? Dynamic routing itu adalah sebuah router yang memiliki sebuah tabel routing secara otomatis dengan menggunakan lalu lintas jaringan yang sering berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga berkomunikasi satu sama lain, saling memberikan informasi antara satu router dengan router yang lainnya, dan juga saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Di sini ada ciri-cirinya. Di dynamic routing itu adalah router berbagi informasi secara otomatis. Jumlah gateway-nya sangat banyak. Router tabel dibuat secara dinamik, membutuhkan protokol routing, contohnya REP, OSP, dan lain-lain. Dan sini ada jenis-jenisnya, yaitu ada jenis-jenisnya ini ada REP, IGRP, EGRP, OSPF. Tapi kita biasanya menggunakan ini ya, routing information protocol yang sangat sangat familiar buat kita. Oh iya, saya belum melihatkan muka saya biar lebih ditahu gitu kan. Ya, inilah saya. Kelompok 2. Igede Bauswirawan. Ya, langsung tutup aja dah. Ya. Nah, langsung ke konsep IV version 6-nya. Yang sudah sebelumnya dibuat videonya oleh Iketut Nadi Anggara. Jadi dia akan menjelaskan bagaimana sih konsep dari IP version 6 tersebut. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Iketut Nadi Anggara. Ya, saya akan di sini menjelaskan bagaimana konsep IP versi 6. Di sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Iketut Nadi Anggara Permadi, F1D 017028. Ya, next. IP versi 6. Jadi IP versi 6 ini merupakan protokol internet generasi baru yang menggantikan protokol versi sebelumnya atau IP versi 4 yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Jadi tujuan utama diciptakan IP versi 6 ini karena keterbatasan ruang alamat di IP versi 4. Jadi maksudnya itu seiring penggunaan internet yang sangat banyak, jadi tidak menutup kemungkinan ruang alamat pada IP versi 4 ini habis digunakan oleh para pengguna jaringan internet. Jadi muncullah IP versi 6 ini untuk mengatasi keterbatasan dari ruang alamat dari IP versi 4 sendiri. Jadi untuk perbedaan mendasar untuk IP versi 6 dan IP versi 4 ini yaitu kalau untuk IP versi 4 ini mempunyai total bit itu 32 bit dengan bloknya tuh masing-masing bloknya tuh mempunyai 4 blok dengan masing-masing blok itu terdiri dari 8 bit. Jadi 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi totalnya tuh 32 bit. Kalau untuk IP versi 6 itu lebih besar, yaitu total bitnya itu 128 bit dengan panjang blok tuh ada 8 blok. Masing-masing bloknya itu terdiri dari 16 bit. Jadi total seluruhnya 128 bit, lebih besar dari IP versi 4 ini. Ini ada contohnya, ya bisa kita lihat. Untuk IP versi 4 seperti yang saya bilang tadi, bahwa panjang blok di sini ada 4 nya, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk
totalnya itu 32 bit. Ini per bloknya ini ukurannya itu 8 bit. Ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Di total 32 bit. Kalau untuk IP versi 6 ini ada 128 bit dengan mempunyai tersusun dari 8 blok. Jadi kalau IP versi 4 ada 4 blok, di sini ada 8 blok. Jadi totalnya itu ada 128. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Totalnya itu 128 bit. Jadi untuk IP versi 4 dan IP versi 6 juga perbedaannya di sini adalah kalau IP versi 4 itu menggunakan decimal number atau angka desimal seperti kita tahu, itu dari 0 sampai 255. Kalau untuk IP versi 6 ini dia menggunakan heksadesimal. Angka heksadesimal dari 0 sampai F. Jadi dari 0 itu dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10-nya itu A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Jadi itu merupakan bilangan heksadesimal, menggunakan bilangan heksadesimal. Mungkin ada contoh dari alamat IP versi 6. Saya jelas di sini saya bikin contohnya. Nah, jadi untuk alamat versi 6 itu bisa kita lihat di sini. Ini terdiri seperti yang saya bilang tadi ada 8 blok. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi untuk mengurangi penulisan yang sangat kompleks, jadi kita bisa menghilangkan angka 0 di depannya. Jadi seperti kita sederhanakan penulisan pengalamannya. Jadi untuk blok yang pertama karena tidak ada angka 0 di depannya, jadi kita tetap tulis jadinya 02 001 semikolon. Jadi selanjutnya karena ada 0 di depannya pengalamannya, jadi ini 0 DB8, kita bisa hilangkan 0-nya jadi DB8. Jadi begitu seterusnya. Nah, ini untuk 0 0 0 0 karena ini 0 semua, jadi kita bisa tidak tulis, kita bisa ringkas tidak tulis. Jadi habis DB8 semikolon itu semikolon lagi, baru selanjutnya 5A55 dan seterusnya. Bisa kita lihat seperti ini. Ya, mungkin sekian dari konsep IP versi 6 yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, itulah tadi penjelasannya, sedikit penjelasan dari Iketut Nadi Anggara yang sudah menjelaskan tentang apa itu IP version 6 dan juga sempat dicarikan sebuah metode gitu bagaimana sih perbedaan dari IP version 4 sama IP version 6 itu. Dan juga dijelaskan bahwa di sini bahwa dia di IP 6 itu setiap bitnya itu memiliki code lagi yang dinamakan heksadesimal yang bisa dikonversi lagi menjadi bit, dan itu tentunya sangat banyak ya, 128 bit ya kalau nggak salah ya. Itulah ada terdiri dari 8 blok. Ya, sekarang lanjut ke IP version 6 yang anatomi begitu. Di sini akan dijelaskan oleh Imade Satya Wirasena. Iya, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dari IP versi 6. Di mana IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP atau IP. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju. IP address terbagi dalam dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Sebuah IP address versi 6 atau IPv6 terbentuk dari 128 binary bits. Dari 128 binary bits tersebut terbagi lagi menjadi 8 hexstat, di mana 1 hexstat sama dengan 16 bit. Nilai tiap hexstat di antara 0 sampai F dalam format heksadesimal. Setiap hexstat dikonversi menjadi heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik 2 atau kolon, sehingga format akhir IP address biasanya berupa angka heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Contohnya 2001 0DB8 ACAD.2 0001.2 A65D
36FF.2 FE 97.2 7A 95. Berikut beberapa perbedaan dari IP versi 6 dan IP versi 4. Yang pertama, IP versi 6 berupa kode heksadesimal, sedangkan IP versi 4 berupa kode desimal. Yang kedua, IP versi 6 terdiri dari 128 bit biner, sedangkan IP versi 4 terdiri dari 32 bit biner. Yang ketiga, IP versi 6 menggunakan tanda titik 2 atau kolon sebagai pemisah, sedangkan IP versi 4 menggunakan tanda titik atau dot sebagai pemisah. Yang keempat, IP versi 6 punya struktur header yang lebih sederhana dibandingkan dengan IP versi 4. Berikut merupakan gambaran dari alamat IP versi 6, di mana terdapat 8 hexstat. Nah, di sini contoh di sini disebut 4 hexstat terakhir boleh tidak digunakan karena masing-masing bernilai 0, sehingga dapat ditulis seperti ini titik 2 sebanyak 2 kali. Dan di sini 4 hexstat pertama ini karena memiliki nilai makanya harus digunakan. Satu hexstat ini berisi 16 bit biner, dimana berisi 0 sampai 1 sebanyak 16. Ya, begitu. Dan di sini diambil 4 bit yang kemudian jadikan 1 bit dalam heksadesimal. Ya. Sekian penjelasan tentang anatomi dari IP versi 6. Selanjutnya, Ya, baiklah, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu konversi biner ke desimal dan sebaliknya, ataupun yang bagian heksadesimalnya tentunya. Ya, di sini akan dijelaskan oleh Kak Dimas, yaitu Dimas Yudhistira. Di sini ada, oh ya, apa saya jelasin? Ya, itulah. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Dimas. Ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan konversi biner ke desimal dan sebaliknya, dari biner ke heksadesimal. Jadi kita next. Oke, kita baca sedikit ya. Jadi untuk cara konversi dari biner ke desimal adalah dengan memperhatikan nilai bit. Nah, jika dilihat dari posisi bits yang paling kanan memiliki nilai 2 pangkat 0 dan nilai pangkat ditambahkan untuk angka biner sebelah kirinya menjadi 2 pangkat 1, terus dilanjutkan sampai bits yang paling kiri. Artinya di sini pangkatnya itu akan mengalami increment sejumlah bitnya gitu istilahnya. Jadi dari yang paling kanan 2 pangkat 0 akan mengalami increment jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya hingga semua nilai bitsnya. Nah, dalam kasus ini kita punya yang di tabel itu ada 8 bit bilang biner yang nilainya semua 1. Nah, kalau nilainya semua 1 berarti semuanya kita akan kalikan dengan 2 pangkat-pangkat tadi. Oke. Jadi kita lihat bit ke-8 dari atas ke bawah gitu istilahnya. Ya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Kita geser ke kirinya. Bits ke-7, 1 kali 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 ini mengalami increment ya. Dari yang tadi di sebelahnya itu 2 pangkat 0. Nah, dia mengalami increment menjadi 1. 1 kali 2 pangkat 1, di mana 2 pangkat 1 adalah 2, maka 1 kali 2, 2. Dan di sini akan berlanjut terus sampai ke bit yang pertama gitu istilahnya. Nah, untuk menemukan desimalnya, nah ini hasil perkalian bit-bit tadi itu akan dijumlahkan. Di mana untuk 8 bilangan bit, untuk 8 bit bilangan biner yang bernilai 1 semuanya itu akan memperoleh hasil maksimal 255. Karena semuanya nilainya 1, maka maksimalnya itu adalah 255. Nah, sekarang
eh, kita coba jabarin IP address 172.16.254.1 ya di slide selanjutnya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa satu IP address terbentuk dari 32 bit. Dari mana kita tahu? Karena satu blok itu punya nilai 255 maksimalnya. Ya, sedangkan IP address itu punya 4 blok. Nah, kalau satu bloknya itu 8 dan IP address punya 4 blok, maka 4 dikali 8 adalah 32. Nah, seperti itu perhitungannya. Jadi, itulah kenapa IP address terbentuk dari 32 bit. Untuk alasan selebihnya saya masih kurang paham ya. Jadi teman-teman bisa cari aja di internet. Nah, maka detailnya seperti yang di bawah ini. Jadi 172.16.2541 itu nanti kita akan ubah dia ke biner. Nah, gimana caranya kita mengubah dia ke biner? Kita tinggal modulus 2 aja. Nah, nanti modulusnya itu nanti kita akan baca dari yang paling terakhir gitu istilahnya. Jadi misal kita punya desimal 4 gitu. Kita modulusin 2. Modulusnya berapa? 0. Hasil bagi 2. Nah, hasil baginya itu nanti kita modulusin lagi sama 2. Nah, modulusnya berapa? 0. Hasil bagi 1. Karena hasil baginya masih 1, belum 0, maka kita akan modulusin dia lagi. Dimodulusin 2. 2 modulus 2. Maaf. 1 modulus 2 itu 1. Hasil bagi 0. Maka kita akan baca dia dari bawah 1, 0, 0. Maka binernya itu 100. Nah, kita akan lanjut bahas IP address yang tadi. Oke, karena ini kasusnya yang agak-agak gampang ya, jadi yang satu nih. Kita lihat blok yang paling terakhir itu 1. Nah, 1 ini cuma ada 1 bit yang nilainya 1, yaitu bit ke-8. Nah, berarti hanya bit ke-8 yang bernilai 1, sisanya 0. Oke, kita lanjut ke blok selanjutnya. Blok selanjutnya itu 254. 254 itu kurang 1 untuk 255, yaitu nilai maksimalnya. Artinya, kalau dia kurang 1 berarti bit ke-8 ini bernilai 0, sedangkan yang lainnya itu bernilai 1. Oke, kita lanjut ke blok selanjutnya yaitu 16. Nah, 16 ini adalah angka yang merupakan perpangkatan dari 2. Jadi, karena 2 pangkat 4 itu merupakan 16, berarti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berarti bit keempat bernilai 1, sedangkan yang lain akan bernilai 0. Oke. Nah, kita lanjut ke blok yang pertama yaitu 172. Nah, 172 ini agak-agak ribet dikit ya. 172 ini karena dia lebih besar dari bit pertama, maka kita akan kurangi dia dengan bit pertama yang tentunya bisa dikurangi. Nah, bit pertama ini 128 kan? 128. Nah, 172 ini dikurangi 128. Nah, nanti sisanya akan dikurangi di bit kedua. Nah, apabila tidak bisa dikurangi di bit kedua, maka akan digeser ke bit 3. Nah, kalau bisa dia dikurangi, dia akan dikurangi. Kalau dia tidak bisa, maka akan digeser lagi. Nah, berhubung sisanya itu sekitar 44, 44 dikurangi 32, itu 32 itu ada di bit ketiga ya. Jadi 44 kurangi 32 itu 12. Nah, selanjutnya itu akan dikurangi 16. Nah, tapi 16 nggak bisa, maka digeser lagi ke 8. Nah, 8 bisa, sisa 4 digeser lagi ke 4 ya. 4 dikurangi 4 0. Nah, karena dia 0 berarti 2 bit selanjutnya adalah 0. Jadi kita bisa peroleh 1010 1100. Nah, seperti itu caranya perhitungannya. Untuk heksadesimal. Nah, kalau kita punya kasusnya itu dari biner ke heksadesimal itu gimana sih caranya? Andai kata kita punya desimalnya ada itu 31. Nah, 31 ini binernya berapa? 1 1 1 1 1. Nah,
heksadesimal binernya itu 1111, ada 5 bit ya. Nah, 5 bit ini kita harus ubah dia menjadi 8. Gimana caranya? Kita tambahin 0 di depannya. Jadi binernya sekarang itu 00011111. Nanti itu kita akan bagi dia menjadi 2 kelompok, artinya 44. Kita harus membagi dia 4 bit 4 bit. Kenapa gitu? Karena heksadesimal maksimalnya itu hanya 4 bit. Jadi kita bagi 2, 4 bit 4 bit. Yang blok pertama itu 0001. Nah, blok keduanya itu 1111. Nah, blok pertamanya 0001 tuh kalau di-convert dari biner ke heksadesimal itu ya tetap 1. Nah, sedangkan untuk yang 111 itu kalau di-convert dari biner ke heksadesimal itu akan berubah menjadi F. Nah, itu ketentuannya ya. Jadi setelah 9 itu akan dilanjutkan dengan A dan 15-nya itu adalah F gitu. Jadi untuk 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15-nya F gitu istilahnya. Nah, untuk coba-coba teman-teman bisa nyoba sih, di sini kan ada beberapa contoh gitu istilahnya ya. Nah, di sini ada 26dB. Kalau teman-teman mau nyoba ya silahkan gitu, dicoba aja 26dB ini diubah jadi 44 gitu ya. Jadi pertama 2 itu berapa? 0010. Nah, 6 itu berapa? 6 itu 0110. Oke. Nah, D itu 13 kan. Kalau 13 itu 1101. Nah, kalau B 1011 karena B itu adalah 11. Seperti itu. Jadi tiap-tiap angka atau hurufnya itu dilepas satu-satu, jadi diubah gitu untuk menjadi biner. Ya, itu aja. Ya, itulah penjelasan dari Kak Dimas tadi ya, yang sudah menjelaskan bagaimana sih cara konversi biner ke desimal ataupun desimal ke biner itu. Yaitu kita kembali ke kalau kalian sudah mengambil mata kuliah sistem digital ya, di sana udah dijelaskan kok, dari dia pasti ada setiap pangkat itu berbeda, yaitu ya biner itu kan kelipatan gitu ya, setiap pangkat itu kayak 1, 2, terus jadi 4, 8, terus 12 dan seterusnya. Ya seperti itulah angka biner. Dan itu bisa dijadikan 110. Ya, memang biner itu 1 sama 0. Sorry. Ya. Dan lanjut ke prefix sama suffix mas. Yang akan dijelaskan oleh Kak Fatonnya bagaimana prefix dan subnet mas itu. Perkenalkan, nama saya Fatoni Arisi Muhammad dengan NIM F1D016027. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prefix dan subnet max. Prefix adalah penunjuk banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Notasi network prefix juga dikenal dengan sebutan notasi classless interdomain routing atau CIDR. Nilai-nilai bit yang ada di subnet max didefinisikan oleh RFC 950 sebagai berikut. Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh network identifier diset ke nilai 1. Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh host identifier diset ke nilai 0. Dan berikut adalah format penggunaan network prefix. Kelas alamat yaitu kelas A, subnet maxnya dalam bentuk biner 18 kali titik 08 kali titik 08 kali titik 08 kali. Kemudian subnet max dalam bentuk desimalnya adalah 255.0.0.0 dan prefix lengthnya adalah 8. Untuk kelas B, untuk kelas alamat yang kelas B, subnet max dalam bentuk biner adalah
18 kali titik 18 kali titik 68 kali titik 68 kali. Subnet max dalam bentuk desimal yaitu 255.255.0.0 dan prefix lengthnya adalah 16. Untuk kelas alamat kelas C, subnet maxnya dalam bentuk biner yaitu 18 kali titik 18 kali titik 18 kali titik 08 kali. Kemudian subnet maxnya dalam bentuk desimalnya adalah 255.255.255.0 dan prefix lengthnya adalah 24. Sebuah jaringan yang menggunakan TCP IP setiap host di dalamnya memerlukan subnet max meskipun di dalam sebuah jaringan dengan satu segmen saja. Subnet max tersebut harus dikonfigurasikan di dalam setiap node TCP IP, baik itu subnet max default atau subnet max yang dikustomisasi. Contohnya di sini ada IP address dalam bentuk biner yaitu 192.168.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 sama dengan dalam bentuk desimalnya yaitu 192.168.4.1. Kemudian network ID-nya dan host ID. IP address sama dengan dalam bentuk biner yaitu 11.0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  dan subnet maxnya adalah 18 kali titik 18 kali titik 18 kali titik 1 titik 08 kali. Jika dalam bentuk desimal maka dia adalah 255.255.255.0. Maka subnet max dari IP address yang berprefix 24 adalah 255.255.255.0. Untuk network host dan broadcast akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu apa sih network host, dan broadcast sama address itu. Tapi sebelumnya saya akan memperjelas sedikit soal prefix, subnet mask sama IP itu. Mungkin di sana ada perhitungannya ya. Di sini seperti yang kita dijelaskan tadi sama Kak Faton sebelumnya. Kalau kalau di network itu ada semua bit agar digunakan oleh network identifier di set dengan nilai 1. Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh host identifier di set dengan nilai 0. Di sini maksudnya 1 sama 0 ini adalah ini. Ya, dimana ada berapa. Di sini ada angka biner 111 yang kalau didesimalkan menjadi 2555. Dan prefixnya itu, dan di sini maksudnya prefix length ini adalah banyaknya angka 1 tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat ada 8 bit ya. Ada 8 bit dan itu langsung menunjukkan bahwa prefixnya itu berjumlah 8. Ya, itulah perhitungan prefixnya kalau buat saya ya. Kalau di sini nolnya juga itu sebagai hostnya, identitas dari sebuah alamat tersebut, dari alamat IP itu tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi sini? Ya, di sini udah dijelaskan juga tadi sama Kak Faton. Di sini saya melanjutkan apa itu network, apa itu host dan broadcasting dan broadcast address maksudnya. Di sini kalian bisa lihat penjelasan dari saya, tapi saya akan menggunakan webnya aja langsung. Di sini ada network. Di sini bisa saya jelaskan dalam sebuah
Alokasi IP address ada 3 jenis, yaitu host address, di mana host address ini adalah IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling interkoneksi. Host IP ini bersifat unik dalam artian adalah sebuah network. Tidak boleh ada host IP yang sama. Ya, tidak boleh ada host IP yang sama. Jadinya host IP itu adalah alamat dari satu IP aja gitu. Dan network address. IP address yang mempresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Jadi biasanya kan kalau kita buat jaringan itu kan ada 192. Nah, itu merupakan jaringan kita. 192 itu merupakan apa namanya istilahnya? Adalah grouping gitu untuk menggroup satu jaringan kita. Misalnya itu mau bersifat public kah atau enggak sih, biasanya kedua kalau misalnya public. Ya, untuk menggrouping aja bahwa itu merupakan 192 itu merupakan jaringan saya gitu. Ya memang sih saya akan menjelaskan apa saya diperintahkan untuk memakai IP version 6 ya, tetapi dia sama aja sih, cuman dia banyak bloknya. Juga dia memiliki hexadesimal saja, mencontohkan aja menggunakan IP version 4. Broadcast address, saya lanjutkan. Jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address memiliki IP terakhir dalam sebuah subnet mask. Ya, biasanya digunakan untuk IP terakhir itu ya. Yang biasanya itu, ini bisa saya gunakan untuk membroadcast semua apa ya, maksudnya jaringan yang saya punya gitu, supaya dia dalam satu jaringan bisa terinterkoneksi menjadi broadcasting gitu ya. Terus di sini ada kelas IP. Kelas IP ini saya bisa jelaskan, di sini ada kelas A, B, C, dan D. Di mana-mana kelas A, B, C ini tentunya memiliki length prefix yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya di kelas A begitu. Di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya tapi kurang lengkap ya. Sorry. Tapi kurang lengkap. Saya akan menjelaskannya di sini saja. Ya. Ini dia. Pada awal mula desain IP address dibagi dalam beberapa kelas. Kelas IP dibedakan berdasarkan jumlah network ID. Masing-masing kelas jumlah network ID yang berbeda dan jumlah host di setiap network yang berbeda pula. Pembagian ini IP address berdasarkan kelas ini sudah dimulai ditinggalkan dan digantikan dengan CIRD. Jadi IP address itu sudah sangat kuno begitu ya. Bukan kuno sih, tapi sudah mulai banyak yang ditinggalin begitu. Ya, dimana yang sudah saya jelaskan tadi itu dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, dimana sampai kelas A sampai kelas E. IP address kelas A biasa digunakan untuk jaringan skala besar. Bit pertama dari IP address A selalu diset dengan nilai 0. Ini maksudnya. Bits kedua ke-8 merupakan network identifier. 24 bit sisanya adalah 3 oktet terakhir mempresentasikan host identifier. Jadi di sini adalah biasa kan digunakan untuk skala besar gitu kan. Di sini ada 0, terus di sini network ID-nya yang dimasukkan dengan satu grouping tadi itu. Dan di sini ada host. Host ini maksudnya dari alamat komputer atau IP yang sudah kita lakukan. Dan di sini bisa kelas A ini memiliki 16.777 jutaan bla 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 ya. Dan sini ada kelas B. Lanjutkan ya. Kelas B biasanya digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B bisa digunakan berupa bilangan biner 10.14 bit. Berikutnya merupakan network identifier. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada 10. Dan sini ada edit network 3 sampai 16 bit bebas.
dan hostnya sebanyak 16 bit. Dan kelas C digunakan skala kecil 3 bit pertama bernilai 110. Maksudnya ya 110. Kemudian 21 bit berikutnya network identifier dan 8 bit sisa host identifier yang biasa kita gunakan kalau dalam ujian kayak 192 bla 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 168 0.1 itu kan biasanya. Kelas D merupakan alokasi IP address yang disediakan hanya untuk alamat-alamat multicast. Dan kelas E merupakan alamat IP yang bersifat eksperimental, percobaan, dicadangkan untuk digunakan di masa depan. Ya, jadi ini adalah sebuah eksperimen gitu ya, yang siapa tahu bisa membantu IP untuk kedepannya. Contohnya seperti IP version 6 dan kita nggak tahu untuk kedepannya besok mungkin ada IP version lebih tinggi lagi untuk dia menampung seiring perkembangannya zaman begitu ya. Ya, berdasarkan IP jenisnya diberikan menjadi 2 IP. Ya, di sini ada IP private sama public ya. IP private ini maksudnya ya, saya akan menjelaskan ini juga. IP private adalah suatu IP address yang digunakan oleh suatu organisasi diperuntukkan untuk jaringan lokal, sehingga organisasi dari luar organisasi tersebut tidak dapat digunakan komunikasi jaringan lokal tersebut. Contohnya pemakaian internet. Sedangkan range IP private, nah ini merupakan range dari IP private ya, dimana kelas A itu memiliki range adalah 10.0.0 dan .0 sampai 10.25. Dan sini kelas B bla 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 bla. Kalian bisa lihat ya, 172.16.000 172.31.25.25. Dan ini sebenarnya merupakan biner ya, yang bisa dihitung. Tentunya saya menggunakan contoh IP version 4 aja. Dia sama aja sih, cuman perbedaan dia ada hexadesimal saja. Terus ya memiliki sebuah apa ya namanya, ya angka gitu ya, chart A B C D sampai F. Soalnya hexadesimal hanya bisa menampung 4 yaitu 15. Angkanya sebanyak 15 yaitu F kalau tidak salah. IP public adalah suatu IP address yang digunakan pada jaringan lokal oleh suatu organisasi lain. Organisasi tersebut dapat melakukan komunikasi langsung dengan jaringan lokal tersebut. Contoh pemakaiannya adalah jaringan internet. Ya, banyak sekali jaringan IP public ya, yang biasanya kita contohnya seperti WiFi gitu. Itu bisa diakses semua orang, terus di dinamis, di dynamic routing gitu. Setelah dia login tuh pasti dia mendapatkan sebuah IP public dan bisa mengakses WiFi tersebut. Ya, begitu. Lanjut ke video demo ya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dikasih materinya sama Bapak Ari. Ya, saya akan menjelaskan ini bagaimana sih kerja ini kalau didemokan, yaitu dynamic routing menggunakan IP 6 ya. Ya, di sini. Let's try routing. Ya, di sini sama, saya akan menggunakan data yang sama. Hampir sama semuanya. Tetapi bedanya itu saya akan menjelaskan setiap langkahnya dan memulainya dari awal. Ini adalah saya akan menjelaskan video demo tentang IP version 6, yaitu dynamic routing menggunakan IP version 6. Ya, akan mengikuti slide dari yang dikasih oleh Bapak Ari. Di sini ya simpel saja sepertinya akan saya buat, dimana ada 2 PC, 2 router dan 2 switch. Kita buka Cisco, kemudian kita memiliki 2 PC, 2 switch dan 2 router.
Dan kita hubungkan menggunakan ini. Sorry, nggak bisa saya. Oh ya, 0.1 Stefano. Nah, kali ini udah biar lebih aman. Fast Ethernet 24 di 01 24 di 01 itu kan kabel strike untuk yang berbeda dan kabel cross untuk yang sama. Router sama router menggunakan cross gitu kan. Kemudian kita set IP-nya di sini berapa? Yang 2007 lah 89. 2007 2 sorry 64 2007 1 itu kan yang 2007 yang 2008 yang 2009. Sekarang ikuti apa yang disuruh. Ya, benar, sudah saya konfigurasi. Oke, kemudian kita masuk ke router 0 pertama. Kita konfigurasi di jam ini kita mau, kemudian kita enable config time untuk masuk ke configuration terminal, kemudian application 6 unicast routing kalau nggak salah, benar unicast routing ya. Kita masuk ke interface fast ethernet yang 0.1 ya, 0.1 benar. Dan kita konfigurasikan IP-nya, address-nya 2007 1/64 ya kan. Kita konfigurasikan ini dengan gateway yang ini ya. Nah, kita lihat IP version 6 rep apakah sudah masuk. Pasti rep sudah ternyata. IP version 6 kok ABC atas IP version 6 enable, kemudian mau kita no shutdown. Kita accept untuk memperkenalkan dia ke router INTF on. Kita masuk ke no/nowhere dan kita masuk ke no/nowhere. Kita buat IP address-nya, maksudnya IP address bukan IP, tapi ini kan jaringan 2008 1/64. Kita buat gateway-nya sendiri 2008/64 gitu kan. 1/64 ya, baru kita IP version 6 klik ABC enable. Enable dulu deh itu. IP version 6 klik ABC enable. Langsung kita enable, baru kita ABC 6 klik ABC enable nya, baru kita bilang di shutdown ya. Sudah, baru kita masuk ke CLI nya. Yang berikutnya itu lakukan hal yang sama. Unicast routing, kita masuk ke rep nya,
Ini kita masuk ke INT berapa, kita 1 fast ethernet yang 0/0 ya, masuk ke 0/0 kita buat ke 2008. Beda data. Kita buatkan IP version 6 address yang 2008 2/4 start right. Satu, 2, version 6 address 2 ya 2008 64 ya IP version 6 IP version 6 read ABC enak untuk enable IP version 6 enable baru kita no shutdown. Kita lihat baru kita masuk, dapat kita exit, kita masuk ke 0/1 untuk menghubungkan router dengan PC atau switch. 0/1 masuk ke FA 0/1 berapa di sini 2009. Oh ya, gateway-nya oops oke, sorry. Masuk gateway-nya version address 2009 1/64 ya nggak 2009 1/64 ya, baru kita IP version 6 read ABC enable baru kita IP version enable, kemudian no shutdown. Kalau menyala ada apa ini. Oh ya, goblok, belum di set dong. 2009 berapa set oops sorry 2009 2 apa ini itu apa 2009 2 kemudian 64 sini 2009 1 gitu kan. Oops, nah itu kan untuk IP version 6 kan. Coba kita ping 2009 2 reply kan, berarti sudah tersambung. Dan coba kita ping jaringan 2007 ya, ke replay juga udah tersambung juga. Kalau cara singkatnya gini pesan dari sini ke sini successful ya. Itulah video tutorial video demo dari penjelasan IP version 6 ya. Untuk box itu kan masih sederhana gitu kan, dia pakai singkatan belum lagi masuk ke yang public dan lain-lainnya ya. Nanti video ini akan saya upload ke YouTube. Terima kasih. Saya Gede Kok Ibakas Wirama ya.